Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasahal ummah wa jahada fillah haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa minna ahadan syaqiyya wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, kita langsung aja memulai untuk pembahasan tafsir surat Al-An'am ayat 60 dan kita persilakan santriwati untuk membacakan dulu. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi yatawaffakum, dan dialah yang mewafatkan kalian billaili pada malam hari, yaqbidu arwahakum, menahan ruh kalian hingga naum saat tidur. Wa ya'lamu, dan mengetahui ma jarahtum. Qabdi apa qabdi? Menahan. Ya. Menggenggam ya. Saat tidur, waya'lamu, dan dia mengetahui majarahtum, apa-apa yang kalian perbuat, asabtum, kalian lakukan pada siang hari, summa yub'atsun, kemudian kalian dibangkitkan di dalamnya, yaitu an-nahar di siang hari, biraddi arwahikum, dengan mengembalikan ruh kalian, liyuqda, untuk diselesaikan ajalul musamma, waktu yang ditentukan, dua ajalul hayat, yaitu ajal atau waktu kehidupan. Tuma, kemudian ilahi marji'ukum, kepadanya lah tempat kalian pulang, bebasi dengan kebangkitan. Tuma yunabbi'ukum, kemudian memberitahu kalian bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang kalian lakukan. Fayujazikum bi, maka Allah membalas kalian dengannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita, menjelaskan kepada kita hal yang kita berusaha untuk selalu tidak ingat, padahal itu pasti terjadi, yaitu kematian. Bahwa kematian itu dekat sekali dengan kita. Allah mengatakan wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewafatkan kalian ketika malam hari, biqabdi arwahikum, dengan menggenggam roh-roh kalian, indan naum, ketika tidur. Jadi sebetulnya kalau ketika kita tidur itu sebetulnya seperti wafat. Enggak meninggal sehingga, tapi wafat. Karena apa? Rohnya digenggam oleh Allah. Maka orang yang tidur bisa mimpi ketemu dengan orang yang sudah meninggal. Bisa ketemu dengan orang yang sudah meninggal. Karena apa? Dua-duanya sama-sama digenggam oleh Allah. Ingat, dari kalau kita ingin menghindari kematian, sebetulnya setiap malam kita wafat juga, karena ruh kita digenggam oleh Allah. Cuma ada yang dilepaskan kembali dan ada yang digenggam terus menerus. Apakah ada kepastian dari kita bahwa ketika kita tidur dikembalikan lagi? Tidak, bisa aja langsung. Iya. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah mengetahui semua yang kita usahakan pada siang hari. Ingat, Allah melihat apa yang kita lakukan pada siang hari, kemudian malamnya diwafatkan oleh Allah. Dan kita tidak tahu apakah kita dikembalikan atau tidak. Dan kita akan mendapatkan pembalasan seperti yang kita lakukan pada siang hari.
Ya. Tsumma yab'atsukum fihi. Kemudian Allah membangkitkan kalian padanya. Di sini dikatakan bin nahar. Allah mewafatkan malam hari, siang hari dibangkitkan lagi. Subhanallah. Tafsiran ini luar biasa. Jadi kalau kita ingin tahu meninggal nanti seperti kita tidur. Cuma orang tidur ada yang terasa tersiksa enggak? Orang tidur suka kadang-kadang mimpi buruk enggak? Mimpi dikebuki pencuri. Iya. Begitulah ketika kita nanti meninggal dunia. Dan kita akan dibangkitkan lagi ketika siang hari. Itulah nanti ketika kita dibangkitkan di akhirat kelak. Liyuqda ajalun musamma. Jadi kalau kita bangun, apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jadi mati kita sebetulnya. Dekat sekali dengan kematian. Doanya aja ahyana ba'da amatana. Itu mengingatkan kita suatu saat juga akan meninggal. Dan kita akan dibangkitkan lagi di akhirat kelak. Maka dalam alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi. Doa yang lain apa? Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi. Ya Allah, Engkau telah mengembalikan rohku. Wa adzina li bidzikrihi, dan mengizinkan aku untuk mengingatnya. Karena kita itu selalu terulang-ulang, mati itu terulang-ulang terus gitu ya. Mati apa ya? Mini mati. Terus menerus, dan setelah itu akan nyambung mati beneran. Maka dalam surat Al-Mu'minun, innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Surat apa? Az-Zumar, innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Kalian tuh. Jadi kita itu sudah divonis mati sebetulnya. Cuma belum dieksekusi. Rasulullah sendiri dikatakan oleh Allah, innaka mayyit. Engkau itu mati, artinya pasti mati. Karena sesuatu yang berakhir mati, ya mati berarti. Wa innahu mayyitun, dan mereka juga mati. Nah, di sini dikatakan tsumma yab'atsukum fihi, di siang hari. Tetapi apa? Liyuqda ajalun musamma. Jadi kita bangun itu untuk menyelesaikan ajalnya. Nanti kalau udah sampai, ya cepet banget. Ya. Tsumma ilaihi marji'ukum. Yang paling penting apa? Kalau mati pasti. Tapi kita harus tahu kita akan kembali kepada Allah. Bagaimana nasib ketika kita kembali kepada Allah? Karena apa? Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah memberitahu kepada kalian, mengkabarkan lagi apa yang kalian lakukan di dunia ini. Fayujazikum bihi, dan kalian akan dibalas. Ayat ini mestinya menyebabkan apa? Antara kehidupan dan kematian dekat banget. Dan mari kita persiapkan setiap siang hari. Malamnya itu kita bertanya pada diri kita, kalau malam ini aku dipanggil oleh Allah, digenggam terus, kira-kira cukup gak yang sudah kulakukan siang tadi? Kira-kira Allah ridha gak yang kita lakukan siang hari? Sehingga apa? Kalau belum, segeralah bertobat sebelum tidur. Ya, sebelum tidur tobatlah kepada Allah, supaya apa? Kalau meninggal dunia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, teruskan. Wa huwal qahiru, dan dialah penguasa, musta'liyan, menguasai, fawqa ibadihi, atas hamba-hambanya. Wa yursilu 'alaikum hafazah, dan mengutus kepada kalian malaikat penjaga, malaikat yang tuhsi
mencatat amal-amal kalian. Hatta idza jaa ahadakum, sampai apabila menghampiri kalian al-maut, kematian, tawaffatu mencabut nyawanya. Wa fi qira'atin, dan di qira'ah yang lain tawaffahu. Rusuluna, utusan kami, al-malaikatul muwakkaluna, malaikat yang ditugaskan biqabdil arwah, untuk mencabut nyawa, wa hum la yufarritun, dan mereka tidak melalaikan tugas. Yuqassiruna alai atau sarobah fima, dalam apa-apa yu'marun, yang mereka diperintahkan dengannya. Tufsi itu artinya apa? Tufsi. Asoyusi artinya apa? Mencatat. Ya, artinya bisa hak. Ihsa itu artinya mencatat bisa, menghitung bisa. Ya. Kalau wafat itu apa? Tadi artikan mencabut nyawa ya. Ya. Mewafatkan, mencabut nyawa bolehlah. Baik. Tadi ketika ayat yang 60 mungkin barangkali kalian akan mengatakan ya itu sudah biasalah, tiap hari kita dicabut nyawa, balik cabut nyawa, sehingga terbiasa. Seakan-akan apa? Nggak ada keseriusannya setelahnya. Tadi kan cuma fenomena ya. Jadi kalau malam hari kalian tidur, siang hari kalian bangun, itu aslinya adalah kita sedang digenggam nyawa kita ketika kita sedang tidur. Karena ini sesuatu yang sering terjadi sehingga terjadi biasa. Tidak ada nilai plusnya di hati kita karena kebiasaannya itu. Untuk itu Allah tegaskan lagi, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah itu menguasai lo. Allah itu menundukkan hamba-hambanya lo. Jadi hidup itu masih dalam remote kontrolnya, masih Allah pegang itu. Wa yursilu alaikum hafadhah, dan mengirimkan pencatat, menjaga amal, mencatat amal kalian. Cuma kapan timernya? Jadi kalau biasa kipas atau apa namanya AC itu kan ada timernya ya. Nanti sekian berhenti, dan tinggal timernya berhenti. Maka apa? Hatta idza jaa ahadakumul maut, kalau kematian sudah datang dan itu pasti dan gak maju dan gak mundur, tawaffathu rusuluna, maka akan digenggam ya oleh rasul-rasul kami, akan digenggam nyawanya oleh rasul-rasul kami, wa hum la yufarritun, dan mereka tidak akan lalai, tidak akan teledor ya terhadap apa yang diperintahkan. Artinya tepat waktu pasti kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu selalu diintip oleh malaikat Israel ya. Iya. Dan kalian tidak boleh mengatakan Ustaz kan masih kecil, Ustaz duluan dong gitu kan. Nggak bisa begitu ya. Karena kita nggak tahu juga usia kita, betul nggak? Ternyata ada usianya yang sudah sepuh banget sampai sekarang belum wafat. Tapi ada yang apa? Muda-muda ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu sangat dekat. Kematian itu pasti terjadi. Saya katakan ini nggak usah kita risau ya. Jangan sampai kemudian kita malah risau, nggak bisa apa-apa karena ingat mati. Tetapi kita tahu kita lahir di dunia juga bukan kehendak kita. Kita nggak pernah minta, Allah yang melahirkan kita di dunia ini dan Allah yang ngurusi kita. Cuma kemudian kita diberikan pilihan, silakan beramal saleh atau tidak. Sehingga nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah akan berbeda ya. Kalau lahir itu bukan kehendak kita, mati sudah yang tentukan. Tapi nasib ketika mati nanti ada pengaruhnya, pilihan kita. Oke? Jadi lahir bukan kehendak kita, tapi
Ketika mati ada kaitan dengan kesempatan, opsi, pilihan yang Allah berikan kepada kita, imma syakira wa imma kafura. Setelah mempelajari ayat ini, tandanya kalau kita berakal, tidak ada waktu lewat kecuali harus kita gunakan bekal kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu waktunya, kan? Betul nggak? Bisa hari ini, bisa besok, bisa malam. Karena kita nggak tahu, dan itu pasti nggak tahu. Kalau nggak pasti sih mungkin wajar. Tapi ini pasti. Yang jelas pasti cepat, sesuai dengan ukuran hidup kita. Untuk itu, setelah ini tidak ada waktu main-main, tidak ada waktu sia-sia, semuanya harus serius untuk kita gunakan, menunaikan tugasnya sebaik mungkin, sehingga ketika kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam kondisi radiyatan mardiyah. Terus kemudian mereka dikembalikan ayat al-khalqu, yaitu para makhluk, ilallahi maulahu, kepada Allah penguasa mereka, malikihim, raja mereka, al-haqqu, yang sebenarnya, as-sabitil adli, yang tetap, yang adil, liyujazihim, untuk membalas mereka, al-hukmu, ketahuilah hukum itu miliknya, al-qada'u nafidu fihim, ketetapan yang terlaksana pada mereka, wa huwa asra'ul hasibin, dan dia yang paling cepat perhitungannya, yuhasibul khalqa, menghisab makhluk, kullahum, semuanya, ika dari nisbi nahari, di waktu yang setara dengan setengah siang, min ayyamid dunya, dari hari-hari dunia, di hari sendiri, atas dasar hari setengah hari. Baik. Setelah kematian datang pada kita, apa yang terjadi? Tsumma ruddu ilallah. Nyawa kita, roh kita, nggak nunggu kiamat. Roh kita kembali kepada Allah. Maulahumul haq. Maula itu Tuhan mereka yang hak, yang benar. Jadi kita kembali kepada Allah. Pertanyaannya, Allah ridho nggak dengan kita? Allah mau menerima kita tidak? Dalam hadis riwayat yang disampaikan oleh Al-Bara' bin Azib, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dikatakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menguburkan jenazah dengan para sahabat, setelah selesai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa lidi dan mematuk-matukkan ke tanah, kemudian bercerita. Ceritanya panjang banget. Sesungguhnya seorang di antara kalian ketika sudah menghadapi awal hari-hari akhirat dan akhir hari-hari dunia, panjang banget ceritanya ya. Kalau orang soleh akan didatangi malakul maut, kemudian bersamanya malaikat-malaikat yang mengiringinya, yang membawa kafan dari surga. Kemudian malaikat itu mengatakan, ukhruji, keluarlah engkau kepada keridhaanmu dan ya rahmatnya. Maka nyawa itu dicabut dengan pelan-pelan, dengan lembutnya, seperti benang dalam adonan tepung. Itu pun sakitnya kayak lebih pukulan 1000 pukulan pedang. Sakaratul maut itu berat banget. Setelah dicabut,
Maka kemudian apa? Diletakkan di kafan yang harumnya itu, dibawa naik kafan. Setiap melewati langit, malaikatnya bertanya, siapa dia? Kemudian disebutkan fulan ibnu fulan ibnu fulan, disebut nama yang paling bagus. Begitu terus. Atas ditanya lagi, namanya bawa kebaikan terus sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah, Allah mengatakan, kembalikan hambaku ke jasadnya. Maka rohnya itu dikembalikan kepada jasadnya di kuburan, dan kemudian dia berduduk, kemudian ditanya oleh malaikat, diperlihatkan gambarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ilmuka bihadzal rajul, apa ilmumu tentang orang ini? Huwa Muhammad bin Abdullah Abdullah wa Rasul. Dari mana kau tahu? Qara'tu kitaballahi wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah dan aku benarkan. Setelah itu apa yang terjadi? Masya Allah, ansadaqa abdi, hamba itu benar. Maka kuburannya dilebarkan sepanjang mata memandang. Kemudian dibukakan pintu surga dan dia mendapatkan harumnya. Setelah itu datang, wajahnya sangat cakep. Kelihatannya kalau putri ya putri, kalau putra ya putra. Cakep banget. Man anta? Man anta? Wajhuka ya'ti bi khair. Siapa engkau? Wajahmu kok membawa kabar gembira? Ana amaluka fid dunya. Akulah amalmu di dunia. Maka setelah itu Masya Allah, dia senang banget. Ya Allah segerakan kiamat, ya Allah segerakan kiamat. Allahumma aqimis sa'ah, Allahumma aqimis sa'ah. Tapi malaikat bilang, tidurlah seperti tidurnya pengantin, yang tidak akan membangunkan kecuali orang yang paling dia cintai. Masya Allah. Itu kalau orang saleh begitu. Inilah summa ruddu ilallahi maulahumul haq. Itu hak. Jadi maulahumul haq, ini hak kembali kepada apa? Al-maula. Maula hakiki yang akan kita kembali kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini pasti terjadi. Ala lahul hukmu. Hukum hanya milik Allah, dan Allah telah menetapkan bahwa kita akan kembali kepadanya dan meninggalkan semua yang kita bawa dari dunia. Walaqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dzurikum. Anda semuanya, saya ingin tanya, kita di sini kalian perlu ijazah enggak? Perlu, benar? Atau enggak perlu? Perlu. Tapi kan ditinggalkan nanti, ijazah enggak dipakai lagi nanti. Kalau sudah mati dipakai enggak? Enggak. Duit seberapa pun enggak akan dibawa. Yang kita bawa apa? Amanah. Maka ijazah itu untuk apa nantinya? Ya, itu yang paling penting. Itulah yang perlu kita perhatikan, dan sangat cepat. Bahwa asraul hasib, Allah sangat cepat. Kalau Allah mengendaki, dia perhitungan manusia itu seperti setengah hari, seperti di dunia. Tapi ada juga yang lama dalam hadis yang lainnya ya. Kalau orang kaya itu perhitungannya 500 tahun dibandingkan orang miskin. Ya, terusin. Qul katakanlah, ya Muhammad, ya ahli Makkah, wahai Muhammad, untuk penduduk Makkah, ay yanjikum min zulmatil barri wal bahr. Siapa yang menyelamatkan kalian dari kegelapan daratan dan lautan? Ya. Awaliha, Ada dua qiraah, yunajikum atau yunjikum. Ya. Kemudian-kemudiannya fi asfalikum, di dalam perjalanan kalian, hina saat tad'una tadarruan, kita memanggilnya dengan rendah hati, alaniyatan, terang-terangan, wa khufyah, dan suara lirih, sirron, secara sembunyi-sembunyi. Taquluna, kalian berkata,
Lain. Sungguh jika tan kosam lam untuk sumpah anji karena engkau menyelamatkan kami wafil kiro anjana dikira lain dia menyelamatkan kami Allah min hadhihi dari ini semua az-zulumat kegelapan wasyadari dan kegentingan lanakunanna minasyakirin. Sungguh kami benar-benar akan menjadi termasuk orang-orang yang bersyukur. Al-mu'minin, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, perhatikan nih. Ayat-ayat ini sebenarnya nyentuh perasaan. Saya ingin tanya, pernah gak kita mengalami kesulitan hidup? Masalah. Ketika ada masalah itu, merasa dekat dengan Allah gak? Nah, alhamdulillah. Tapi sebagian orang hatta sudah sulit juga gak dekat juga sama Allah, itu repotnya. Tapi rasanya semua orang ketika dalam kondisi kepepet sekali dan nengok kanan nengok kiri nggak ada yang bisa nolong, biasanya dekat dengan Allah, betul? Cuma ketika kesusahan itu hilang, jauh lagi sama Allah, benar nggak? Saya ingin tanya nih, ketika kita sakit benar, doanya bisa khusyuk nggak? Tapi ketika sudah sehat, doanya agak berkurang khusyuknya nggak? Baik, yang kedua, ketika seorang nggak punya duit, pada sangat butuh, sangat ini, kalau nggak nanti mau susah, doanya bisa nangis nggak? Tapi ketika kantongnya sudah agak tebal dikit, berkurang nggak? Itulah, kita itu sering apa? Merasa tidak membutuhkan Allah ketika dalam kondisi lunglak. Padahal suatu saat kita akan kembali kepada mendapatkan kesulitan. Lah ini Allah ngetuk perasaan kita dengan mengatakan, wahai orang-orang kafir yang suka melupakan Allah dan menyekutukan Allah, ingat, Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Ini biasanya kalau orang sangat dekat dengan alam, yaitu umpamanya apa? Nelayan yang sering apa? Masuk ke tengah-tengah lautan yang sering ada ombak yang sangat tinggi. Itu biasanya paham ayat ini. Atau orang yang di gurun pasir sering tersesat di tengah-tengah gurun pasir. Nah, kata Allah, Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Siapa yang bisa menyelamatkan kalian dari kegelapan daratan maupun lautan? Yaitu ketika kalian berdoa, tad'unahu tadarruan. Berdoa kepadanya tadarruan itu artinya apa? Alaniyah? Bukan. Tadarru itu artinya apa? Merendahkan diri. Analiyah dalam kondisi terang-terangan. Jadi nangis dalam kondisi terang-terangan. Wa khufyah atau kalian menangis dalam kondisi pelan-pelan. Dengan mengatakan la in anjaitana min hadhihi. Ya Allah, kalau Engkau menyelamatkan kami dari musibah ini, dari kegelapan ini, dari kesulitan ini, lanakunanna minasyakirin. Niscaya kami menjadi orang-orang yang bersyukur, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajak bicara siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy. Kalian kan sebetulnya tahu bahwa yang bisa menyelamatkan Allah. Tapi kenapa kemudian kalian menyekutukan Allah? Seperti kita ini. Seperti kita ini sering ya. Tahu yang ngasih makan Allah, tapi kemudian menyembah penguasa, menyembah orang dolim, menyembah yang merasa ngasih duit. Nah ini sedang rame, ini sedang demo besar-besaran. Mahasiswa yang demo ya sudah dipersiapkan
tembakannya, sudah dipersiapkan hukumnya, ya nanti mereka ditangkapi kemudian dimain. Seakan-akan apa? Ingin memuaskan tuan-tuan mereka dan melupakan bahwa itu adalah sebuah kezaliman yang sangat besar terhadap rakyatnya sendiri. Baik, terus Qul katakanlah lahum kepada mereka, Allah yunajjikum, Allah yang yunajjikum, Allah yang menyelamatkan kalian, bitakbir wa tasydid, dengan takhfif itu tanpa titik, ringan. Kalau tasdid dengan enggak apa, takhfif itu tanpa tasdid, tanpa apa, syaddah, tanpa yunajjikum. Nah itu kalau tasdid. Kalau takhfif yunjikum, ya. Takhfif itu tanpa syaddah, tapi kalau tasdid dengan syaddah. indah darinya, wa min kulli karbin, dan dari segala kesukaran, wa min siwahuma, kebudahan selainnya, summa Tusyrikun. Kemudian kalian mempersekutukan diri dengannya. Ya. Perlu kalian ketahui supaya kalian paham ayat ini. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang musyrikin yang sering mereka menyekutukan Allah dalam kondisi senang. Perhatikan ya. Jadi mereka kalau dalam kondisi senang menyekutukan Allah, tapi kalau kondisinya sulit, lu perhatikan ya. Jadi ketika dalam kondisi sulit mereka tahu ini batu nggak bisa apa-apa gitu, tapi mereka sembah ketika senang. Jadi mereka dalam kondisi sulit tahu semuanya itu ditinggalkan khusus. Maka kenapa orang-orang musyrikin ketika dalam kondisi pas goncang, naik pesawat goncang, naik kapal goncang, itu doanya itu diterima oleh Allah. Karena apa? Ketika itu dia sedang tauhid ya. Dia mengingkari semua Tuhan. Dia ikhlas benar doanya. Tapi kemudian ketika dalam kondisi senang menyekutukan Allah. Ketika dulu dalam perang melawan penjajah, tahu yang bisa menghadapi penjajah Allah, maka doanya takbirnya gitu. Tapi ketika sudah merdeka, takbir pun dicurigai. Ya. Sudah nggak pakai hukum Allah lagi gitu kan. Pakai hukumnya orang-orang kafir gitu kan. Pakai hukumnya yang kufur. Nah ini musyrik gitu. Lah Allah diingatkan bahwa kalian ingat toh bahwa kalian itu sebetulnya tidak bisa lepas dari Allah. Kalian ingat ketika sulit kalian menghadap Allah. Bahwa ketika senang ya kalian ingat Allah. Maka dikatakan qulillahu yunajjikum minha. Katakan ya Muhammad, aku itu mengajak kalian untuk beriman kepada Allah yang sudah menjadi fitrah kalian. Buktinya kalian tahu yang bisa menyelamatkan kalian dari segala kesulitan itu hanya Allah. Wa min kulli karbin, dan dari setiap kesulitan, kegundahan, kesusahan, tsumma antum tusyrikun, tapi kemudian kalian mudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya teguran buat orang-orang musyrikin, tetapi sebetulnya peringatan bagi kita, yaitu apa? Jangan sampai kita putus asa. Saya ingin tanya, pernah nggak diantara kalian kesel? Karena apa? Biasanya kalau kesulitan, kemudian kesel, kemudian putus asa. Pernah menimpa kalian? Pernah. Kenapa kok kemudian kita putus asa? Kemudian kita marah, pikirannya udah mau bunuh diri segala macamnya kadang-kadang sampai segitu. Kenapa? Karena lupa Allah. Memang Allah nggak bisa menyelesaikan. Bisa kan? Udah serahkan pada Allah, Allah menyelesaikan. Dan jangan dikte Allah kapannya. Yang penting yakin aja kalau Allah bisa menyelesaikan. Orang yang iman kepada Allah tidak akan putus asa. Kenapa putus asa? Kenapa fatalis? Kenapa bunuh diri? Karena orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi aib besar kalau anak pondok kok matinya bunuh diri itu. Ya. Kenapa? Iman kepada Allah. Kesulitan sebesar apapun Allah bisa menyelesaikan. Ya. Baik. Saya kira begitu Ustaz ya. Sudah jam
Kita buka ruang tanya jawab. Baik. Baik para pemirsa sekalian, para santriwati yang hadir di majelis ini, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Bisa disampaikan lewat live chat kalau di YouTube, kemudian di Facebook Ustaz Muin juga silakan ketika ada pertanyaan bisa langsung dituliskan. Dan kepada para santriwati yang hadir, silakan pertanyaannya bisa atas ini, Pak. Oke, kita bacakan pertanyaannya. Oke. Ustaz, ada dua pertanyaan. Pertama, saya mau bertanya definisi dan hakikat syukur secara istilah dalam agama. Seperti apa? Hakikat syukur. Syukur secara linguistik dari kata syakaratid dabah. Syakaratid dabah. Syakaratid dabah itu binatang itu bersyukur, artinya apa? Dikasih makanan apa adanya gemuk-gemuk gitu. Jadi syukur itu apa? Menampakkan nikmat Allah. Syukur itu berarti menampakkan nikmat Allah. Jangan ditutupi. Jadi kapan suatu itu kelihatan nikmat Allah? Kalau digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi apa itu syukur? Menggunakan semua nikmat Allah dan menampakkannya sebagai nikmat Allah, maka kemudian digunakan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dikatakan syukur manakala apa? Kita menampakkan nikmat itu. Contoh ya, Islam itu nikmat ya? Perlu disyukuri nggak? Islam itu menyelesaikan masalah di masyarakat. Islam itu konsep terbaik membangun masyarakat. Tapi kelihatan nggak? Nggak. Kenapa? Karena kita nggak menampakkannya. Karena kita nggak mengamalkannya. Karena kita nggak mendakwakannya. Maka yang namanya syukur itu tunjukkan kehebatan Islam, tampakkan kehebatan Islam, dakwahkan, amalkannya sehingga semua orang tahu, Masya Allah, Islam hebat, nikmat ya. Dalam segala hal begitu. Jadi syukur itu pertama menisbahkan itu nikmat Allah. Yang kedua, menggunakan itu semuanya untuk mencari keridhaan Allah. Kemudian menyanjungnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Menyanjung Allah, menisbahkan itu semua kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Yang kedua yang paling penting apa? Gunakan, tampakkan, berdayakan kenikmatan itu. Contohnya Quran itu bagus gak? Membawa petunjuk hebat gak? Tapi kita syukuri gak? Kelakuan kita kayak apa? Apakah kelakuan kita, tingkah laku kita, karakter kita seperti Quran? Kita masih kufur, ya. Mestinya kita itu membaca Quran, maka akhlak kita, pemikiran kita, tingkah laku kita, perhatian kita, cita-cita kita seperti Quran, menjadi orang yang terbaik. Itu kita syukur. Ya, begitu. Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz dengan yang lagi ramai sekarang tentang undang-undang tenaga kerja? Ya, undang-undang Omnibus Law. Saya mengatakan sudah ada disampaikan bahwa itu adalah permintaan Jokowi kepada DPR untuk segera dibahas.
Yang jelas isi dari omnibus law itu semuanya kezaliman bagi tenaga kerja. Jadi hak-hak tenaga kerja yang selama ini diberikan kepada mereka diberedeli semuanya. Jadi gampang untuk dipecah, nggak dikasih uang pesangon, segala macamnya. Kemudian menciptakan lapangan kerja, tapi untuk asing ternyata bebas untuk asing. Ya Allah. Jadi itu adalah benar-benar suatu penindasan kepada rakyat. Ya, benar-benar sebagai kekejaman terhadap rakyat. Ya, maka saya melihat bahwa itu belum pernah dipaparkan kepada rakyat. Mestinya ada naskah akademiknya. Naskah akademiknya itu harus disertai hasil daripada pemaparan kepada rakyat. Itu nggak pernah ditetapkan malam-malam hari begitu cepatnya, ya, dan tidak diberikan kesempatan untuk mengkritikinya. Itu satu kezaliman yang luar biasa yang harus ditolak itu. Kasihan rakyat kecil. Dan perlu kita ingatkan semua rakyat kecil, kalian melakukan kesalahan sangat besar ketika kalian memilih anggota-anggota dewan itu di sana. Memilih partai. Kita itu harus taubat. Taubatnya apa? Mulai hari ini kita harus katakan semua partai yang menyetujui undang-undang itu harus kita boikot. Ya, kita harus barokah dengan mereka semuanya. Terima kasih. Ustaz, saya memiliki kelebihan dalam bidang melukis dan menggambar. Kontribusi apa yang bisa Anda berikan kepada Islam dalam hal tersebut? Ya, melukis, menggambar. Bisa kalian menulis, menggambar hal-hal yang tidak bernyawa, karena kita kalau melukis atau memahat hal yang bernyawa itu kan dilarang oleh Islam, karena itu menyerupai, menandingi ciptaan Allah. Tetapi tulislah keindahan alam, bikin ilustrasi yang menyebabkan seseorang itu ingat Allah. Coba bikin lukisan alam yang begitu indah, yang bisa menyebabkan orang itu kagum dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah banyak hal ya, buku-buku yang diperlukan ilustrasi semacam itu. Terima kasih. Ustaz, ini di Facebook, bagaimana menanggapi teman-teman yang banyak mengeluh tentang bisnisnya di masa pandemi seperti ini? Repotnya gini loh, kita itu ngeluh tuh dapat manfaat gitu loh. Kita ngeluh sama orang, yang kita keluhin ya sama juga dengan kita juga. Dan ini memang menjadi menjadi semuanya, dirasakan oleh semuanya ya. Saya sendiri punya beberapa bisnis ya, semuanya macet semuanya. Dan modalnya juga nggak kembali sampai sekarang belum kembali juga. Tapi kita senyum aja ya. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala masih bisa selalu ya memberikan rezeki kepada kita. Saya katakan mengeluh itu malah menambah susah dan bikin beban orang yang kita keluhi dan tidak bisa memberikan solusi. Berpikirlah bagaimana cari jalan keluarnya, bukan mengeluh ya. Saya khawatir ketika itu mengeluh seakan-akan kita mengadukan apa yang Allah takdirkan kepada kita kepada makhluknya. Jangan sampai, kembali aja kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku adukan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelesaikan segala masalah ya. Ustaz, kalau sakaratul maut itu sakitnya melebihi tusukan 1000 pedang, lalu jika kita meninggal saat tidur, apakah juga terasa sakitnya? Orang sakaratul maut bisa saja kelihatannya tidur, tapi sebenarnya sakaratul maut. Ya, adapun sebagian orang dirahmati oleh Allah
dijadikan meninggalnya begitu cepat, sakaratul mautnya begitu cepat, ya suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya, ya. Tetapi Rasulullah sendiri ya mengatakan innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaraat. Sakaraat itu mabuk, artinya apa? Kehilangan kendali diri, ya. Maka dalam kondisi sakaratul maut itu kemudian Rasulullah SAW berlindung kepada Allah jangan sampai digoda oleh setan dalam kondisi sakaratul maut dengan doanya wa'udzubika min ayyatakhabbatani syaitanu indal maut. Ya Allah, jangan sampai aku digoda setan, dikuasai setan ketika dalam kondisi sakaratul maut. Ya, terima kasih. Ustaz, bagaimanakah akhir hidup pemimpin yang khianat dan zalim kepada rakyatnya? Ya, kalau pemimpin khianat ya, akan mengalami, kan orang yang khianat zalim itu adalah ala laknatullah, ya, dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti endingnya suatu keburukan bagi mereka, kecuali kalau mereka mau bertobat. Kalau mereka mau bertobat kemudian menutupi kesalahan-kesalahan itu dengan memperbaiki hubungannya kepada orang-orang yang dizalimi, tapi rasanya sulit sekali, ya. Kita lihat udah banyak kan Firaun bagaimana al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minan. Kemudian kita lihat juga seperti Namrud, ya. Itu apa namanya? Serangga masuk ke otaknya, kemudian sakitnya berhari-hari. Demikian juga Kemal Atatürk, demikian juga, ya. Orang-orang yang zalim itu pasti akan mendapatkan kedzaliman, dzulumat. Ittaqul dzulma fa innadz dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Ya. Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz tentang mati suri? Sebenarnya mati suri itu mati atau tidak? Wallahi kemungkinan itu sebetulnya belum mati, ya. Sebab kalau dalam Islam itu kalau yang namanya mati ya sudah wassalam. Ya, dikatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi barzakh itu dinding, ya. Jadi kalau orang mati suri itu ya tidak mati beneran pasti, ya. Kalau orang mati beneran pasti tidak akan kembali ke dunia lagi. Ustaz, kemudian kalau di akhirat, apakah kita akan hidup sebagaimana manusia seperti kita di dunia, atau kita hidup berupa ruh saja? Kembali kepada ruh dan jasadnya. Jadi perlu kita ketahui, dalilnya banyak banget, bahwa siksaan itu kalau di dunia ini yang dominan fisiknya, rohnya ikut. Jadi dominan itu fisik, roh ikut tersiksa tapi tidak dominan. Kalau di kuburan, kalau di alam barzakh yang dominannya adalah rohnya, fisiknya ikut. Kalau di akhirat kelak roh dan fisik. Jadi kita akan dibangunkan, cuma ya kita ini badan ini, tetapi dengan penampilan yang berbeda-beda. Maka dikatakan nanti insya Allah kita bangun di akhirat kelak, ya, dengan fisik kita ini, ya, karena prosesnya nanti setelah terjadi kiamat nanti 40 hari akan turun hujan. Hujannya seperti air mani laki-laki. Dari situlah manusia semua hancur kecuali tulang ekornya. Dari situlah manusia dibentuk lagi di hari kiamat. Cuma kemudian manusia di hari akhirat kelak seperti Nabi Adam alaihissalam tingginya 30 dhira'. Nah, kalau 30 dhira' itu 1 dhira' itu 60 dhira', ya. Kalau 60 dhira', kalau 1 dhira' itu berarti setengah meter, berarti ya sekitar 30 meter. Saya kira lebih daripada itu. Jadi sekitar 45 meter setiap orang itu tingginya. Tapi fisiknya sama, fisik kita di dunia ini, tetapi lebih sempurna lagi. Ya, kalau dalam hadis-hadis yang panjang, ahli neraka itu akan dibesarkan lagi itu, ya. Seperti gunung Uhud gitu. Jadi siksa yang begitu beratnya, ya. Jadi tidak rohnya saja, tapi apa? Jasadnya juga. Ustaz, apakah orang yang sudah meninggal bisa merasakan jika dirindukan oleh orang yang masih hidup? Gimana? Apakah orang yang sudah meninggal
bisa merasakan. Misalnya seorang anak sudah meninggal, apakah bisa merasakan ketika dia dirindukan oleh ibunya? Ketika dirindukan. Ya, mereka juga, jadi ada beberapa riwayat ketika orang meninggal dunia biasanya tanya apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Ketika diingatkan saudara dalam kondisi saleh, maka dia bergembira. Itu wa yastabsyiruna billadzina lam yalhaqu bihim min itu bukan yubasyirun, tapi yastabsyirun. Jadi apa? Orang yang mati syahid itu bergembira dengan kondisi orang-orang yang belum nyusul mereka ketika mereka istiqomah dengan mengatakan Allah khaufun alaihim wa lahum yahzan. Iya. Ustaz, bagaimana menghadirkan Allah saat bahagia sehingga kesibukan tidak membuat kita lupa? Caranya sebetulnya ada dua cara yang sederhana. Fitrah manusia itu kan selalu ingat kepada siapa yang dia membutuhkannya. Jadi dalam doa kita setiap pagi hari coba diperhatikan, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin. Ya Allah, pagi hari ini aku dalam kondisi mendapatkan nikmat darimu, kemudian engkau tutupi segala kesalahanku, dan aku mendapatkan kebebasan dari segala musibah. Afiah itu bebas dari segala musibah. Pertanyaan, kita dalam kondisi nikmat ini sekarang, kita dalam kondisi sehat walafiat, kira-kira ada jaminan nggak 1 menit lagi kita tetap ada jaminan? Enggak. Bisa aja kita nikmat 1 menit langsung stroke. Artinya apa? Sebagaimana kita itu memerlukan Allah dalam mendapatkan nikmat, sebetulnya kita masih perlu Allah dalam memelihara nikmat itu. Nah, kalau kita merasa butuh sama Allah dalam segala kondisi, terutama memelihara kenikmatan, maka kemudian kita akan selalu ingat Allah. Tapi kalau kita nggak merasa butuh sama Allah, pasti kita nggak ingat Allah. Yang kedua, ini tingkat tinggi. Kalau tingkat tinggi itu bukan hanya butuh, tapi mendapatkan luberan nikmat setiap saat. Itu wajar dong. Mestinya kalau orang itu dikasih kebaikan oleh seorang yang ingat namanya terus. Coba kalau setiap hari kalian dikasih orang makanan, pakaian, kendaraan, tiap hari begitu, kira-kira selalu ingat nggak? Lah, yang Allah berikan nikmat kepada kita itu jauh lebih besar dari yang berikan manusia kepada kita. Maka kemudian apa? Kerinduan. Jadi ketika orang melihat keindahan Allah, kesempurnaan Allah, kasih sayang Allah setiap menit dan detiknya, maka dia tidak akan mau lepas dengan Allah sekejap pun. Kalau bisa begitu bagus. Kalau enggak ya minimal apa? Sebagaimana Anda membutuhkan Allah, Allah lah yang memberikan kesehatan Anda, maka Anda membutuhkan Allah untuk diberikan kesehatan terus menerus. Sebab kapan kita ditinggalkan oleh Allah, celaka kita. Maka doa Nabi apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, aku tidak mau kau tinggalkan aku. Aku tidak mau kau serahkan diriku kepada diriku sendiri, walaupun sekejap mata. Kejap mata aja. Berapa menit sekejap mata itu? Kalau Rasul nggak mau ditinggalkan sekejap mata. Sering nggak kalian kalau sudah suka dengan seorang, aku nggak mau kau tinggalkan walaupun sekejap mata, pernah nggak? Nggak pernah. Oh, berarti nggak pernah merasakan cinta itu. Ya. Kita kan kalau cinta kepada orang tua kita nggak mau. Kita ingin selalu diingat orang tua kita, benar nggak? Iya. Nggak mau dilupakan kan sebentar. Ya begitu. Ustaz, bagaimana cara mengendalikan diri ketika ternyata kita mendapati nikmat itu ada pada maksiat, misalnya hip-hop, jatuh dan seterusnya? Kenapa kok nikmat dalam kemaksiatan? Cara membebaskan diri. Saya ingin tanya, kalau kalian suka bakso nggak? Suka bakso enak banget ya, bakso apa gitu ya, Sony atau bakso apa?
Tapi ketika bakso itu dikasih racun, mau? Dikasih duit besar, mau minum, makan? Nah, kalau kita tahu kenikmatan di dalam kemaksiatan itu racun, itu melebihi kanker itu. Itu melebihi AIDS itu. Ketika kita menikmatinya, mau nggak mau pelan-pelan atau cepat lambat kita akan hancur. Nah, kalau kita memahami, lakukan labelisasi. Kenikmatan maksiat ini kenikmatan di balik penyakit AIDS. Ini kenikmatan di balik racun seperti bakso dikasih racun. Insya Allah bisa menghindari itu. Karena sering terjadi orang ketika ingin menghancurkan surat dikasih nikmat, nanti dipukul dari belakang, terkapar dan lain. Itu seperti itulah kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan dalam kemaksiatan. Bukankah Rasulullah mengatakan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Rawahu Muslim. Ya. Jadi surga ditutupi dengan hal yang tidak disukai, sementara neraka ditutupi yang nikmat-nikmat karena syahwat. Ya. Tayyib. 2 menit lagi. Bagaimana menghadapi orang yang mengedepankan emosional dan kekuasaan jika menghadapi masalah? Bagaimana menghadapi teman atau kawan yang mengedepankan emosional dan kekuasaan jika menghadapi masalah? Jadi ketika pasti emosional nggak usah dihadapi. Jadi ketika kembali kepada akalnya baru kita diajak ngomong. Sebab apa? Kalau orang itu emosional, ya nggak akan digunakan akalnya, benar nggak? Tetapi masuk orang emosional terus menerus gitu kan, maka tunggu ketika emosionalnya hilang. Jadi ketika orang sedang gila itu ya jangan deketin. Nanti kalau sudah waras baru deketi kan gitu kan. Jadi kalau orang sok kalau macamnya itu ya biasanya kalau orang sudah gitu tuh ya sudah tidak memperhatikan karena ini, maka diperlukan waktu-waktu tertentu dia menarik kesadaran dirinya. Iya, ditunggu waktunya. Ustaz, jika kita bermimpi melihat Rasulullah dan kita tidak tahu bagaimana fisik, wajah dan suara beliau, apakah mungkin setan juga bisa mengaku-ngaku dia Rasul? Yang enggak bisa setan itu Rasul mengatakan fa inna syaiton la yatamatsalu bi. Yang tidak bisa itu setan menampilkan dirinya seperti wajah Rasul. Enggak mungkin. Tetapi kalau setan ngaku-ngaku Rasul bisa. Jadi kalau kita mimpi saya ketemu Rasul tapi enggak kenal dengan Rasul, enggak belajar sirah beliau, itu jangan buru-buru mengatakan aku lihat Rasul. Karena apa? Bisa saja seperti yang dilihat setan. Iya. Saya dengan lihat Rasul, ketemu Rasul, dinasihati. Dan terus gimana rambutnya? Wah itu kayak orang Afrika. Ya, pasti bukan itu. Pasti bukan dia, pasti bukan. Ini gimana orangnya hitam? Wah ini pasti bukan dia gitu kan. Ya. Kemudian apa hidungnya pesek? Itu pasti bukan itu. Jadi kita harus tahu dengan Rasul dulu baru kita katakan kita ketemu dengan Rasul. Iya. Ustaz, apakah kita bisa mengetahui kalau seseorang yang sudah meninggal? Apakah bisa melalui mimpi? Saya katakan kita tidak bisa mencarinya, itu takdir Allah gitu ya. Tapi bisa terjadi orang yang tidur mimpi ketemu orang yang sudah meninggal, ngobrol, jalan-jalan, itu bisa. Termasuk juga ketemu dengan bidadari bisa aja, karena bidadari alamul arwah. Ya. Maka banyak orang yang sebelum meninggal ketemu bidadari. Ya, itu kabar gembira. Ya. Seperti seorang pemuda ikut jihad itu kan, ketika dalam kondisi awalnya kan dia masak kemudian tertidur, tapi dalam tidur itu tertawa gitu kan. Kemudian tanya, ada apa kok tertawa? Enggak. Pokoknya aku enggak izinkan kau neruskan masakmu kalau kau
tertidur gitu. Terangin apa? Ternyata dia cerita bahwa dia sudah ketemu dengan bidadari Ainul Mardiyah, ya. Sudah mau salaman, tapi jangan, waktu kita ketemu nanti tak ada duhur gitu. Nah, ketika setelah pas duhur dia ikut jihad, kemudian setelah itu dia mati syahid, tapi sebelum mati syahid ketemu dengan pimpinannya, katakan paman, kasih tahu ibu saya bahwa ibu saya nadarnya sudah diterima. Dia mengirimkan aku dan aku tidak ingin kecuali ketemu dengan orang tua saya, ketemu kepada Allah. Saya sudah ketemu Ainul Mardiyah. Tolong bawa baju saya berlumuran darah ini kepada ibuku bahwa nadarnya telah diterima oleh Allah. Bisa begitu, gitu kan? Ya tapi kan nggak bisa dipesen itu, nggak bisa dipesen itu. Iya, Allah sudah memberikannya. Iya. Ustaz, ini kalau Allah itu Maha Pencipta, Maha Kuasa, bisakah Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar darinya? Ya itu kurang ajar itu namanya. Kita masuk dikte Allah begitu, bisa nggak kita dikte kan? Hah? Boleh nggak kita dikte Allah? Nggak boleh. Ya. Jadi pertanyaan itu tidak bisa diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak layak kita menyampaikan kepada Allah begitu, ya. Karena apa? Kita harus menghormati Allah, benar nggak? Betul? Iya. Allah berkuasa segala sesuatunya, mutlak, ya. Tapi pertanyaan itu tidak boleh kita ajukan, ya. Karena apa? Setan ngomong, siapa yang menyatakan Allah? Siapa yang menyatakan alam semesta? Allah. Siapa yang menyatakan Allah? Kalau sudah sampai gitu, qul amantu billah wa kafartu bittaghut. Itulah yang kemudian seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku itu terlintas dalam pikiranku, demi Allah, aku jatuh dari langit kemudian menjadi arang, lebih aku sukai daripada aku ngomong itu. Kau dapatkan itu dan kau benci. Dzalika sharihul iman. Itu adalah iman yang betul-betul iman. Artinya apa? Kita harus sensitif. Setan menggoda kita dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Maka ketika itu la ilallah amantu billah wa kafartu bittaghut. Ya. Baik, apakah benar tidur berbaring waktu azan jenazahnya kelak akan berat? Adakah hadisnya tentang ini? Belum pernah dengar itu. Sebenarnya bagaimana hukum musik, alat musik dan hukum bernyanyi? Saya tanya, orang yang suka musik, Qurannya bisa kuat nggak? Antara musik dengan Quran itu berlawanan ya? Ya sudah tahu kan? Jadi kalau kita pakai musik berarti kita mengucapkan selamat tinggal Quran. Ya. Tinggalkan musik bagi orang yang ingin sayang dengan Al-Quran Karim. Karena apa? Minimal dolim gak kira-kira kita menikmati musik tapi gak menikmati Quran? Mungkin gak terjadi kemudian orang apa? Ketika sudah senang dengan musik, ketika dengan musik dia bisa wah fly. Ketika dengan Quran biasa-biasa saja. Mungkin terjadi gak? Sangat mungkin. Mestinya apa? Kita lebih menikmati Quran daripada musik. Tinggalkan, jangan suka dengan musik. Ya. Demikian para hadirin sekalian, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Muin yang sudah menyampaikan materi kepada kita pada malam hari ini dan juga menjawab banyak pertanyaan yang juga menjadi sekaligus ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Jazakumullah khairan kepada santriwati yang sudah hadir menyaksikan baik secara langsung maupun live, begitu juga para wali santri dan seluruh keluarga besar di Papua serta segenap kaum muslimin yang ikut dalam pengajian pada malam ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah kebaikan dari guru kita Ustaz Muin yang tercinta. Demikian, mari kita tutup perjumpaan kita malam ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun. Assalamualaikum warahmatullahi